Sekolah
Berjaga-jagalah menanti Tuhan.
hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya Kak Hana. Benar sekali Kak Nova. Oh iya Kak Hana, tadi malam kita merayakan Natal loh Kak. Iya bener banget loh Kak Nova, Natalnya hari Sabtu kemarin itu dari kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 Kak Nova. Betul sekali Kak Hana. Kak Hana tahu nggak ya tadi malam kita ada acara apa aja ya? Tadi malam itu Kak Hana dengerin ada liturgi, yang kedua ada puisi, ada vokal grup, dan yang gak ada kalah serunya Kak Nova adalah ada PSA Mizmor loh Kak Nova. Wah, berarti seru banget ya Kak tadi Seru malam banget. Natalnya. Tapi meskipun kita sudah Natal tadi malam, kita tetap ibadah sekolah minggu dong hari Minggu ini. Nah, sebelum kita mulai, kita mau ada apa Kak? Nah, sebelum kita mulai, kita ada kegiatan loh Kak Nova, ada ibadah. Ibadahnya itu ada doa, yang tentunya gak kalah seru, ada khotbah dari Amang Pendeta, dan yang kedua ada aktivitas loh Kak Nova. Betul sekali Kak. Untuk temanya Kak, minggu ini? Untuk tema minggu ini, berjaga-jagalah menanti Tuhan. Iya, betul sekali Kak. Nah, sebelum kita memulai ibadah, buat adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan bernyanyi dengan lagu Happy Sunday School. Ayo Kak Sera. Ku datang ke rumahmu Tuhan. Happy, happy, happy Sunday School. Ku sujud menghadap altarmu. Happy, happy, happy Sunday School. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Sitio. Baik, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada minggu hari ini, kembali kami datang ke hadapan-Mu dalam ibadah minggu kami. Meski kami harus mengikuti ibadah dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya kasih karunia Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Terimalah ibadah kami ini menjadi pujian bagi nama-Mu yang kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua yang ada di rumah atau mungkin yang lagi liburan mungkin. Ya,
yang tetap mengikuti ibadah sekolah minggu HKBP Pasar Minggu pada minggu hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah minggu Advent ketiga, yaitu minggu menjelang Natal, Advent yang ketiga, dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13, Amang Pendeta akan membaca untuk kita semua. Kita ikuti di dalam hati kita masing-masing demikian. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sana." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Anak-anakku sekalian, hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga. Masih ingatkan apa arti Advent? Ya, Advent artinya masa penantian. Masa penantian akan kelahiran Yesus, dan yang terutama masa penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Oh iya, Yesus akan datang yang kedua kali. Pernah dengar ucapan itu? Bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Kedatangannya yang pertama sudah, yaitu lewat peristiwa Natal. Ketika Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba. Itulah kelahiran Yesus yang pertama, kedatangannya yang pertama. Yang segera akan kita rayakan. Dan kemarin, minggu lalu, anak-anak sekolah minggu sudah merayakan Natal sekolah minggu. Tetapi nanti di 24 malam dan tanggal 25 kita akan merayakannya seluruhnya. Itulah kedatangan Yesus yang pertama. Tetapi setelah kedatangan Yesus yang pertama, akan ada kedatangan Yesus yang kedua. Yesus datang untuk kedua kalinya. Adik-adik, ada yang bisa menjawab kira-kira untuk apa Yesus datang nanti kedua kalinya? Boleh ya, di sini ada live chatnya ya. Ada ya. Boleh direspon lewat live chatnya. Untuk apa Yesus datang kedua kalinya? Yesus sudah datang pertama lewat Natal untuk menebus manusia dari kuasa iblis. Untuk melepaskan manusia dari dosa, kuasa dosa. Setelah itu dia kembali ke tahtanya di sorga. Dan dari sana dia akan menanti sampai hari kedua apakah manusia melakukan perintah Tuhan,
menuruti ajaran Yesus atau tidak. Setelah itu pada hari penghakiman Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Pertanyaannya, untuk apa Yesus datang kedua kalinya? Oke? Kalau ada yang menjawab, untuk menghakimi manusia, betul. Itu jawabannya. Maka dia akan datang menghakimi manusia. Apakah saya, adik-adik, anak-anakku adalah orang yang mengikuti Yesus, ajaran Yesus atau tidak? Apakah kita orang Kristen yang sejalan dengan kehendak Yesus? Apakah anak-anak menuruti nasihat Yesus, ajaran Yesus yang ada di dalam kitab suci kita ini? Apakah anak-anak itu mengasihi orang tua? Apakah anak-anak itu rajin belajar menuruti hal-hal yang baik, mengerjakan yang baik, menolong orang lain? Tuhan Yesus akan melihat. Sebab apa? Sebab anak-anak Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus akan menghasilkan buah-buah yang baik. Apa itu buah-buah yang baik? Galatia 5 ayat 22, yaitu buah-buah roh. Inilah yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan, oleh orang yang percaya kepada Yesus. Sekarang terjadi perumpamaan ini tentang 10 orang gadis, 5 diantaranya gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Sudah tahu tadi perbedaannya apa? Mereka sama-sama membawa pelita. Pelita itu lampu penerang. Dulu belum ada listrik, jadi ada semacam bisa obor atau lampu teplok atau apalah. Itu penerang. Dan dia menggunakan bahan bakar minyak tanah. Masing-masing membawa pelitanya. Oke? Sekarang Amang baca coba biar lebih jelas nanti apa perbedaan di antara 10 gadis itu. Ya. Amang baca mulai di ayat 2. Matius 25 ayat 2. Boleh dimunculkan di layar ayatnya, Kakak? Matius 25 ayat 2. Ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Oke, jelas ya? Ada perbedaan antara 10 orang gadis itu. Yang 5 itu gadis yang bodoh, yang 5 lagi gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama membawa pelita, tetapi yang 5 itu hanya membawa pelita tanpa membawa minyak tanah dalam buli-buli. Buli-buli itu seperti jerigen, ya, yaitu persediaan minyak mereka. 5 gadis yang bijaksana selain membawa pelita mereka yang telah berisi minyak, juga membawa buli-buli sebagai cadangan minyak mereka. Adik-adik pernah menunggu seseorang enggak? Ya menunggu siapa aja. Bisa menunggu temannya, misalnya udah janjian, ketemu di suatu tempat, tetapi dia lama datangnya. Atau kalau situasi kita normal, ya tahun lalu misalnya, di masa-masa seperti ini, kita sudah dibeliin mama kita baju baru, sepatu baru, pokoknya semua serba yang baru. Ya. Terus mama udah janji nih, nanti mama pulang kantor kita pergi ke mall untuk cari baju Natal kamu misalnya. Ya. Terus kamu udah gak sabar nih, mulai jam 12 siang udah nunggu, padahal mamanya pulang jam 5 misalnya. Apalagi mamanya lembur. Tapi mama janji,
Mama akan datang nanti. Setelah Mama datang, kita pergi ke mall, kita beli baju kamu. Mulai jam 12 kamu sudah nunggu. Jam 1 udah mulai gelisah. Kok Mama nggak pulang-pulang sih? Jam 2 mulai makin gelisah. Itu menunggu pekerjaan yang paling membosankan. Kamu capek menunggu sampai jam 4:30, Mama nggak datang-datang juga, akhirnya kamu tertidur. Sama seperti gadis-gadis ini. Mereka tertidur karena kecapean menunggu mempelai laki-laki. Siapa mempelai laki-lakinya? Yaitu Yesus. Akhirnya mereka tertidur semua. Tiba-tiba ada suara yang membangunkan mereka. Bangunlah, mempelai telah tiba, sambutlah dia. Lalu mereka terjaga, mereka bersiap-siap. Tetapi malangnya 5 gadis yang bodoh ini melihat pelita mereka hampir padam. Mengapa hampir padam? Minyak di dalam pelita itu hampir habis. Sama, 5 gadis bijaksana juga melihat pelita mereka hampir padam. Karena minyak di dalam pelita itu, di dalam tangki pelita sudah hampir habis. Tetapi 5 gadis bijaksana tadi memiliki minyak cadangan. Akhirnya mereka tuangkan ke dalam pelita mereka masing-masing. 5 gadis yang bodoh melihat, waduh mereka punya minyak, kita tidak. Lalu mereka berkata, tolong dong bagi sedikit minyak kamu biar kami juga bisa menyambut mempelai tersebut. Tetapi 5 gadis bijaksana berkata, tidak cukup. Kalau kami bagi dengan engkau, tidak akan cukup sampai ke tujuan perjalanan kami nanti. Kamu lebih baik beli lagi di tempat penjual minyak. Akhirnya 5 gadis bodoh ini pergi. Meninggalkan 5 gadis bijaksana. Dan ketika mereka pergi, mempelai tiba. Lalu mempelai laki-laki ini membawa 5 orang gadis bijaksana dalam arak-arakan pesta besar. Anak-anakku, apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita? Apa itu minyak tanah? Apa itu pelita? Pelita itu adalah buah-buah kebaikan yang ada di dalam hidup setiap orang percaya. Dan minyak tanah itu, yang diumpamakan minyak tanah itu adalah Roh Kudus Tuhan yang berdiam di dalam hati kita masing-masing. Masa-masa menantikan kedatangan Kristus kedua kali tidaklah mudah. Banyak ujian, itu yang diumpamakan tadi dengan kita tertidur, terlena oleh dunia ini. Oleh pergumulan hidup kita, oleh kesusahan hidup kita, oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika kita menangis, itu juga bagian pergumulan. Ketika kita mengharapkan sesuatu, mama atau papa berikan kepada kita, tetapi kita tidak memperolehnya, itu juga ujian. Lalu di dalam setiap ujian ini, kita terlena, kita tertidur. Tetapi ketika firman Allah, Roh Kudus Allah tetap ada di dalam hati kita, ketika kita terbangun, kita akan tetap menyala, kita akan tetap bersinar. Tetapi orang yang tidak berjalan di dalam kehendak Tuhan, orang yang tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan, pelitanya akan padam. Dan pada saat itu, Yesus akan datang sebagai seorang hakim. Untuk pernah dengar perumpamaan Yesus, bahwa dia akan memisahkan kambing dan domba, atau dalam beberapa versi Alkitab dikatakan domba betina dan domba jantan, di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya. Seperti itu nanti Yesus datang untuk kedua kali, melihat apakah kamu adalah anak Tuhan yang setia. Oh, dia anak baik, dia rajin sekolah minggu, dia rajin berdoa. Cukupkah itu untuk menyelamatkan kita? Tidak. Tidak. Apa yang Tuhan lihat? Benar tidak kamu melakukan perbuatan-perbuatan itu, kamu rajin ke gereja, kamu rajin berdoa, kamu membantu orang, itu terdorong dari hati kamu yang paling dalam,
atau karena disuruh dan dipaksa. Itu berbeda. Orang yang melakukannya, anak yang melakukannya dengan sukarela, itulah yang menuruti kehendak Tuhan. Tetapi kalau setiap pagi mamanya harus marah-marah untuk menyuruh bangun tidur, beresin tempat tidurnya, terus marah-marah lagi untuk mengajari kamu belajar, menyuruh kamu belajar tetapi dengan terpaksa. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Anak yang pelitanya selalu hidup akan mengerjakan segala sesuatu dengan sukarela dari hatinya yang terdalam. Dia akan mencintai setiap hal yang baik yang dia lakukan. Belajar, bangun tidur, beresin tempat tidur, belajar, melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil lainnya yang bisa dilakukan dengan cinta kasih yang penuh. Itulah tanda kita setia di dalam menantikan Tuhan. Minggu depan kita akan masuk ke dalam minggu Advent keempat. Tanggal 20 ya, minggu Advent keempat. Setelah itu 5 hari lagi akan Natal. Itu penantian Kristus yang pertama itu. Kalau Kristus 2000 tahun yang lalu lahir di kandang domba, di tempat yang kotor. Sekarang jangan lagi biarkan Yesus Kristus lahir di kandang domba. Tetapi ada sebuah palungan yang hangat, yang bersih menjadi tempat kelahiran Kristus, yaitu hati kita. Maka bersihkanlah hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Apa itu hal yang tidak baik? Kalau anak-anak, Amang juga kan pernah jadi anak-anak. Misalnya melawan mama atau melawan papa, nakal kepada adik-adiknya, melawan abang kakaknya, itu yang membuat palungan hati kita ini kotor. Karena itu bersihkanlah agar Yesus lahir di dalam hati kita, palungan yang terindah bagi kelahiran Yesus. Sampai nanti dia datang untuk kedua kali dan dia melihat kita seperti gadis-gadis yang bijaksana. Selamat menyambut Natal, selamat menyambut kedatangan Kristus untuk kedua kali. Sekarang kita dengarkan kakak-kakak guru sekolah minggunya akan mempersembahkan sesuatu buat kalian. Silakan kakak. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan aktivitas kelas Kak Hana dan adik-adik. Aktivitas kita hari ini yaitu kita akan membuat pelita harapan. Nah, untuk aktivitas ini untuk semua kelas ya adik-adik, jadi mulai dari TKA sampai kelas 5-6. Nah, buat adik-adik khususnya untuk yang TKA, TKB, Kak Hana mungkin belum bisa membuat, Benar, nanti Kak boleh Nova. dibantuin Iya. ya Kak sama mama atau papa. Nah, sebelum kita mulai Kak Hana, alat dan bahannya apa aja ya? Oke, adik-adik didengarin ya, alat-alatnya yang perlu dipersiapkan yaitu ada kertas karton, yang kedua ada kertas origami yang berwarna-warni, yang ketiga ada lem, dan yang keempat itu pakai gunting loh adik-adik. Nah, Kak Nova, bagaimana sih cara buatnya? Gampang sekali Kak Hana dan adik-adik. Jadi yang pertama, adik-adik ambil kertas karton, kemudian dipotong berbentuk persegi panjang dengan ukuran 15 x 13 cm. Nah, kertas yang tadi itu kita gulung akan membentuk tabung seperti ini ya. Digulung membentuk tabung. Yang kedua, kita siapkan 3 kertas origami yang berwarna merah, kuning, dan orange. Nah, yang berwarna merah ini kita bentuk seperti gini ya, seperti bentuk api. Dan yang kuning dan orange-nya kita bentuk lingkaran seperti ini. Nah, kemudian ketiga kertas origami ini ditempel, disatukan menjadi bentuk seperti ini. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, gampang kan? Untuk kertas origami yang sudah kita satukan, nanti akan ditempelkan
ke tabung yang tadi sudah kita siapkan di awal. Sehingga nanti bentuknya seperti ini. Gimana Kak bentuknya? Wah, cakep banget ya Kak Nova ya. Ini namanya pelita harapan tadi seperti yang Amang Pendeta tadi sampaikan loh Kak Nova. Oke adik-adik, nanti hasil karya ini adik-adik bisa fotokan lalu kirim di grup kelas masing-masing. Ini sebagai absen kita hari ini di grup kelas kita masing-masing. Nah, Kak Nova, abis ini kita mau ngapain lagi nih Kak Nova? Nah, jadi gampang kan? Kak Hana dan adik-adik jangan lupa dikirimkan di grup kelas masing-masing ya. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Dah. Cik. Baik, anak-anak sekolah minggu semua, sudah ada tadi kegiatannya, yaitu untuk membuat pelita harapan yang senantiasa menyala di dalam hati kita masing-masing. Kita akhiri khotbah pada minggu hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami nikmati sebagai santapan rohani kami di minggu pagi hari ini, di minggu ketiga, minggu Advent, penantian akan kedatangan Kristus kedua kali dan penantian akan kelahiran-Mu ke dunia ini. Perlengkapilah kami, anak-anak Tuhan, dengan segala sesuatu, agar di dalam masa penantian ini, pelita kami tetap menyala, kami tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai pada saatnya nanti Engkau datang ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Berkati mereka dimanapun mereka berada, berkati papa mama mereka, berikan kesehatan, berkati seluruh pekerjaan mereka, agar setiap orang tua mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Ampuni kami atas dosa kesalahan kami, dan terimalah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sampailah kita di ucapan selamat ulang tahun. Kak Nova, ada berapa orang yang berulang tahun dalam minggu ini Kak Nova? Minggu ini ada 4 orang, Kak Hana dan Amang. Boleh minta tolong kepada Amang Sitio ya untuk membacakan? Oh iya, pasti. Ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak kami, anak sekolah minggu, teman-teman kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama ada Shalom Joanna Priscilla Sitompul yang berulang tahun di tanggal 10 Desember. Ya. Dan dari kelas tadi TKA, sekarang dari kelas TKB ada Grace Adventia Pintauli Siringoringo, juga tanggal 10 Desember kemarin. Ya. Yang berikutnya ada dari kelas 1 dan 2 SD, Kalista Dorothy Euneke Gulo yang berulang tahun kemarin hari Jumat 11 Desember. Ya, yang berikutnya ada dari kelas 5 sampai kelas 6 SD, Elizabeth Gresela Simbolon yang berulang tahun di tanggal 4 Desember kemarin. Ya, jadi ada 4 temannya, adik-adiknya, kakaknya yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikian kakak, silakan. Ya, Kak Hana
dan Kak Nova dan Amang Pendeta dan seksi sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Hadiahnya ini ya adik-adik, dan hadiah ini akan diberikan ketika kita sudah sekolah minggu di gereja seperti biasanya. Nah, Amang dan Kak Hana, ayo kita bernyanyi buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Yuk Kak Syarah. Yuk, kita nyanyi sama yang di rumah juga nyanyi ya. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan memimpin langkahmu. Padamu Shalom, padamu Grace, padamu Kalista, padamu Elizabeth. Selamat ulang tahun. Oke adik-adik, sampailah kita di Warta Sekolah Minggu dalam minggu ini. Warta Sekolah Minggu kita hari ini adalah kita tetap mengadakan kegiatan ibadah sekolah minggu kita loh Kak Nova. Dan di tanggal 25 Desember nanti kita tetap ada ibadah Kak Nova. Ibadah Natal ya Kak Hana ya? Benar sekali Kak Nova. Jadi adik-adik tetap mengikuti ibadah Natal melalui apa Kak Nova? Secara online Kak Oh Hana. iya, secara online. Jangan lupa ya adik-adik. Betul sekali Kak, jadi kita masih di rumah aja ya Kak? Benar. Oke adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi dari lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Yuk Kak Syarah. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah
Baik, anak-anak semua, kini saatnya kita tiba di akhir ibadah kita. Tetapi ingat, kita masih akan bertemu dalam ibadah setiap minggu dan di dalam ibadah Natal. Dalam perlindungan kasih Tuhan. Tetap berharap, tetap hidup di dalam Tuhan. Kita sempurnakan ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan amin, amin, amin. Oke adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Kak Hana dan Kak Nova dan Amang Pendeta mengucapkan tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. Sampai